Dari Barcelona ke bencana. Francesco Bagnaia datang ke Misano dengan perasaan campur aduk. Hukuman demi hukuman, Morbidelli dalam sorotan. Dari Barcelona ke bencana. Francesco Bagnaia datang ke Misano dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah trek rumahnya, sirkuit yang ia kenal luar dalam. Tapi di sisi lain, beban besar menantinya setelah akhir pekan yang hampir jadi bencana di Barcelona. Di Catalunya, Bagnaia hanya start dari posisi ke-21. Ia benar-benar tersiksa di sesi kualifikasi, bahkan menyebutnya sebagai mimpi buruk. Sprint race pun berjalan lesu, dan meskipun di hari Minggu ia berhasil naik 15 posisi untuk finish ke-7, itu jelas tidak cukup untuk juara dunia bertahan. Bagnaia sendiri mengaku, "Saya menilai balapan di Barcelona positif, ya, tetapi tidak bahagia. Karena memang benar saya naik 15 posisi. Jadi saya bisa finish di 10 besar, tetapi melihat hasilnya, saya finish 16 detik di belakang pemimpin." Ia menambahkan, "Di Barcelona, dari awal seperti mimpi buruk dan saya tidak kompetitif, saya lambat, dan saya finish di P21 saat kualifikasi. Jadi, dari sudut pandang saya, itu adalah bencana." Kata "bencana" keluar dari mulut Bagnaia sendiri, dan itu bukan main-main. Seorang juara dunia seharusnya tidak berada di posisi itu. Pertanyaannya, apakah masalah ini karena motor Ducati yang kurang cocok dengan karakter trek, atau karena Bagnaia sendiri kehilangan arah di lintasan? Misano, taman atau perangkap? Sekarang fokusnya beralih ke Misano. Trek ini dikenal dengan grip yang lebih baik, sesuatu yang diharapkan Bagnaia bisa menutupi kelemahan Ducati akhir-akhir ini. Ia menegaskan, "Saya berharap bisa balapan di sini dengan grip yang kuat dan masalah kami mungkin akan berkurang, dan hanya fokus untuk melakukan hal yang lebih baik selama akhir pekan, selama sesi latihan bebas agar lebih kompetitif." Namun sekadar berharap jelas tidak cukup. Bagnaia tahu, untuk tetap dalam perebutan gelar, ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus mendominasi di Misano, terutama karena ini adalah balapan kandang, tempat di mana para tifosi Ducati menaruh harapan besar padanya. Bagnaia menambahkan, "Saya hanya mencoba memulai akhir pekan ini dengan lebih banyak motivasi, dengan lebih percaya diri di atas motor mengingat trek ini adalah taman saya, karena saya tahu semua detail kecil dari trek ini, dan berusaha untuk tetap kompetitif." Sampai latihan Jumat, hasilnya belum benar-benar memuaskan. Bagnaia hanya berada di posisi ke-11, tertinggal 0,587 detik dari Franco Morbidelli yang memimpin. Jarak yang tipis, tapi tetap jadi sinyal bahaya. Intinya, Misano akan menjadi ujian besar. Apakah Bagnaia bisa bangkit di depan publik sendiri, atau justru memperlihatkan bahwa ia tengah berada dalam fase terburuk sepanjang karirnya di MotoGP? Satu hal yang pasti, jika ia ingin terus dianggap sebagai raja Ducati dan juara dunia sejati, Misano bukan tempat untuk sekadar aman. Ini harus jadi panggung kebangkitan. Hukuman demi hukuman, Morbidelli dalam sorotan. Franco Morbidelli kini berada dalam sorotan tajam. Pembalap VR46 Ducati itu berulang kali tersangkut masalah di lintasan musim 2025, dan sabar Stewart tampaknya sudah benar-benar habis. Sepanjang tahun ini, Morbidelli sudah menerima serangkaian penalti. Mulai dari hukuman grid di Thailand karena menghalangi Francesco Bagnaia, insiden dengan Maverick Vinales di Mugello, hingga long lap penalti di Catalunya setelah kontak dengan Jorge Martin. Bahkan, Marco Bezzecchi sempat tersingkir dari balapan akibat manuver Morbidelli yang gagal, meski insiden itu tidak diinvestigasi lebih lanjut. Tak hanya itu, di Misano pekan ini ia dijatuhi larangan turun ke trek selama 10 menit di awal FP1 karena mengabaikan instruksi Marshall. Situasi ini membuat posisinya semakin genting. Crash.net melaporkan bahwa steward MotoGP FIM kini melayangkan ultimatum keras. Jika Morbidelli masih mengulangi pelanggaran, hukumannya bisa berujung skorsing balapan. Ultimatum, ridetru atau skorsing. Bos VR46, Pablo Nieto, tak menampik kondisi genting ini. Dalam siaran langsung FP1 di Misano, ia menegaskan, "Kami juga membicarakan semua situasi ini karena ia sudah mendapatkan satu penalti long lap. Mugello bersama Vinales, berada di batas kecepatan, dan steward memutuskan untuk melakukan ridetru saat ia melakukan kesalahan berikutnya. Jadi, kami harus lebih berhati-hati di paruh pertama balapan, di mana Anda memiliki lebih banyak tekanan dan peluang untuk melakukan kesalahan."
Pernyataan Nieto itu menunjukkan bahwa tim sadar betul, setiap langkah Morbidelli kini diawasi ketat. Sekali saja ia mengulang kesalahan, hukuman ridetru bisa langsung dijatuhkan, dan setelah itu, skorsing balapan menanti. Taktik tegas ini bukan hal baru. Panel steward sebelumnya sudah menerapkannya pada rider Moto3, David Munoz. Setelah diberi peringatan keras di Qatar, Munoz berhasil mengubah sikapnya dan sejak itu terhindar dari hukuman serius. Kini, publik menunggu apakah Morbidelli bisa menempuh jalan serupa. Namun, berbeda dengan Munoz, tekanan yang dihadapi Morbidelli jauh lebih besar. Ia adalah pemenang 3 Grand Prix dan pernah menjadi runner-up dunia pada 2020. Status itu membuat kesalahan berulangnya sulit diterima, baik oleh steward, tim, maupun penggemar. Pertanyaannya sekarang, apakah Morbidelli mampu mengendalikan emosinya di trek? Atau justru ultimatum ini akan menjadi awal dari kejatuhannya di MotoGP? Satu hal jelas, kesabaran steward sudah habis. Kini, nasib Morbidelli berada di ujung tanduk, menunggu apakah ia bisa membuktikan dirinya layak tetap berada di grid.